Yo yo yo, welcome back guys with the most amazing and the most handsome animal on the planet, Koko Dugong. Oke, guys, di konten kali ini gua akan membahas mengenai tak lurusin dulu lampunya. Oke, gua akan membahas mengenai konten gue yang sebelumnya. Jadi di konten kali ini gue membahas konten sendiri. Iya, betul. Jadi di konten gue yang sebelumnya itu adalah konten yang berjudul VTube, hal-hal ini membuat kami resah. Kenapa gue mau bahas? Karena ternyata setelah gue bikin konten itu terjadi pro dan kontra di komennya. Oke, jadi ini sebenarnya gue akan membaca beberapa komen yang pro dan kontra dan gue akan berusaha menjawab gitu ya. Jadi lucu juga sih, itu akhirnya ada pro dan kontra juga di dalamnya. Oke, kita langsung coba cari aja. Ini ada komen yang unik gitu di konten itu. Nah, memang sih gue akuin waktu gue bikin konten mengenai VTube ada beberapa hal yang bikin resah, itu dianggapnya oleh beberapa orang adalah gue menjelek-jelekan VTube. Tapi sebenarnya di konten itu gue tidak menjelek-jelekan tentang VTube gitu. Gue di situ justru ingin VTube itu lebih jelas lagi sehingga kami para membernya itu lebih pede untuk menjawab, atau jika ada haters atau orang yang bertanya mengenai VTube, kita tuh mendapat informasi dari manajemen atau dari VTube sehingga kita tuh bisa menjawab. Jadi pada saat orang tanya ini bagaimana VTube ini, bagaimana VTube itu, kita tuh jadi lebih pede gitu. Kita juga lebih pede untuk mengajak member baru. Sorry, keputus tadi ada telepon masuk. Oke. Jadi sebenarnya gue ingin membuat lebih pede lagi kita sebagai membernya itu lebih percaya terhadap VTube. Sehingga apa yang selama ini menjadi pertanyaan yang membuat masih meresahkan itu tolong dijawab dong oleh manajemen VTube gitu kan, jika ada, ya kan? Tolong dijawab sehingga kami lebih pede lagi untuk mempromosikan VTube. Jadi tujuannya sebenarnya itu. Tapi ada beberapa yang bilang, loh ini malah menjelek-jelekan VTube Koko Dugong. Lucu juga ya, kalian nilai, coba kalian komen ya mengenai konten gue itu, gue menjelek-jelekan VTube atau gue sebenarnya ingin membuat VTube itu lebih bagus, ingin membuat VTube itu lebih jaya. Oke, nah ini ada salah satu komen lucu sih, ini komennya dari yang namanya VTuber, malah namanya VTuber. Dia komen gini, heran ikut VTube kagak lu, mana lu tahu tentang VTube, konten cuma ngejar viewer doang. Ikut VTube juga kagak, lu nggak tahu lu tentang VTube. Jadi selama ini yang gue ikut dan gue bahas di konten itu, yang gue bahas secara detail, yang gue kikis abis ya, itu yang gue telusuri lebih dalam lagi, itu mengenai apa ya kalau bukan VTube ya. Mungkin sama ini gue salah, mungkin sama ini yang gue bahas di konten itu bukan VTube, tapi yang gue join itu Vicky Prasetyo Fans Club. Mungkin selama ini yang gue bahas itu ya. Ya aku saat ini ya 29 my age ya. 29 my age ya. Yang gue ikut, yang gue join itu Vicky Prasetyo Fans Club mungkin menurutnya. Ya jelas-jelas VTube lah. Yang gue bahas emang selama ini apa gitu kan. Ini jelas-jelas gue ikut, gue seorang VTuber gitu. Makanya gue ngerti, bukan gue ngerti banget sih, tapi gue paham bagaimana bermain VTube. Poin-poin pentingnya itu gue tahu. Kenapa nih orang malah ngomongnya ikut VTube juga agak lu, mana lu tahu tentang VTube, konten cuma ngejar viewer doang, kan lucu juga ya. VTuber. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini ada lagi dari Good Boy namanya. Sorry ya, gue unsubscribe. Tuh, akhirnya gue sampai diam subscribe tuh guys, gara-gara gue membahas mengenai hal-hal yang membuat resah gitu. Ya oke lah, no problem gitu ya. Mungkin ini gini,
kritik itu sebenarnya adalah membangun, kritik ya, bukan menjelek-jelekan gitu. Sebenarnya ini yang gue lakukan adalah gue kritik terhadap VTube. Jadi kritik itu sebenarnya membangun. Jika kalian lihat lagi videonya, bandingkan gue dengan video haters dari VTube. Ya, ada juga kan video haters dari VTube gitu. Nah, kalian bandingkan aja videonya. Kalau haters itu lebih cenderung menjelek-jelekan. Kalau gue di video ini, gue lebih mengkritik bukan menjelek-jelekan jika kalian lihat kontennya gitu. Tapi ya kalau mau di unsubscribe sampai unsubscribe juga, ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, lanjut lagi yang lain. Nah, ini juga ada lagi dari VTuber Indonesia. VTuber Indonesia dibilang katanya jadi PLC dulu, nanti juga tahu sendiri. Awalnya saya senang dengan channel ini, sekarang malah menyebarkan pesimis ke para VTuber. Saya unsubscribe dulu. Nah, dia subscribe lagi guys. Semoga tetap maju channelnya. No problem. Malah ini dari VTuber Indonesia, unsubscribe gue juga. No problem, no problem. Jadi kalau memang kalian merasa kritik itu malah menjelek-jelekan sesuatu, ya kalian boleh silakan unsubscribe aja, no problem gitu ya. Tapi kalau buat gue sih kritik itu adalah membangun gitu. Beda dengan menjelek-jelekan seperti tadi gue bilang ya. Lanjut lagi, ini ada komennya lagi. Nah, ini ada lagi dari DOA Esport. Oi pak, sini join di VTube aja. Nah, dia juga ngerasa mungkin gue bukan VTuber, gue belum join di VTube. Saya bantu sampai bapak ini berpenghasilan, tahu bagaimana hangatnya uang dari VTube. Kita kerjanya nonton iklan dan bangun tim pak, bukan cari kantor kayak kurang kerjaan aja. Nah, ini hubungannya dengan komen gue yang mungkin gue bertanya kantornya VTube gimana dan manajemennya juga bagaimana gitu. Jadi di sini gue perlu mencerahkan sedikit guys ya, kenapa kita harus tahu manajemen dan juga kantor gitu ya. Kan yang kita tahu di sini adalah foundernya Mr. Jack Guy, yang orangnya pun entah di mana gitu ya, tapi Mr. Jack Guy, dan itu hanya yang kita tahu hanya itu gitu. Manajemen sebatas yang kita tahu hanyalah founder yang namanya tercantum dalam akte yang disebarluaskan melalui grup WA di para VTubers, itu adalah Jack Guy. Oke. Nah, perusahaan yang hanya dikendalikan oleh satu orang pribadi tanpa ada manajemennya, itu sama juga, itu seperti orang buka toko gitu. Jadi kalau orang buka toko itu bahayanya adalah bagi kita bisa seenak-enaknya kapan mau buka, kapan mau tutup. Jadi kalau gue buka toko, orang dikendalikan. Jadi kalau kita memiliki perusahaannya hanya dikendalikan oleh satu orang, hanya satu orang aja, misalkan contoh si Jack Guy aja tanpa ada manajemennya, persis seperti buka toko, di mana kalau pada saat dia bilang hari ini gue masih mau buka toko karena gue mau jualan cari uang, oke, dia buka toko. Satu hari kalau dia mau tutup, dia tutup aja. Toh dia tidak ada karyawan yang harus dia pertanggungjawabkan. Dia tidak ada orang lain di sana, tidak ada manajemen yang harus dikasih makan ataupun tidak ada manajemen yang bertanggung jawab. Itu hanya pribadi seorang. Jadi mau tutup mau buka seenaknya aja gitu. Itu kalau perusahaan yang hanya dipegang oleh individu. Makanya kenapa gue mencari tahu ini manajemennya mana gitu ya. Semoga kalian bisa paham sih kenapa gue mencari seperti itu. Karena gue sendiri VTubers dan gue juga kepengen VTube itu berkembang. Karena VTube berkembang ya guanya juga mendapatkan bonus, ya kan? Sama juga kalian kan juga seperti itu. Dan kalau misalkan kalian lebih pede nih, lebih tahu di mana ada kantornya. Mengapa penting itu kita mengetahui kantor dan manajemen? Kembali lagi ya, mengapa penting? Jadi gini. Suatu hari kita kan nggak tahu, balik lagi tadi seperti yang gue bilang, ini kalau bisnis yang dipegang oleh individu tanpa ada manajemen dan kantor, itu kan tergantung niat baik daripada individunya, apakah dia mau buka, apakah dia mau teruskan atau dia mau tutup, bisa aja kapan aja, ya kan? Karena tidak ada karyawan yang harus dia pertanggungjawabkan, ya kan? Nah sekarang gini, kalau suatu hari kita nggak tahu ya, tergantung niat baik dari ownernya, suatu hari dia mau tutup, oke, satu hari dia mau tutup, dia main tutup aja, karena kan ini dikendalikan oleh individu, tutup aja, dah, tutup aja. Terus
Kalau kita yang main gratis seperti gue main gratis, kita tentu ya udahlah nggak usah dituntut, toh juga gue awalnya juga gratis gitu. Tapi 50% mungkin dari sebagian dari kita kan ada yang beli VP yang udah keluarkan modal dan lain-lain ya. Nah mereka pada saat mau menuntut ya, saat mereka mau menuntut ke pihak berwajib misalkan gitu, ini gue mengalami penipuan, gue baru masuk sekian juta di sini, terus tiba-tiba perusahaannya kabur. Oke, pihak berwajib akan bertanya, ini yang kamu mau laporkan siapa? Oke, PT Future Viewtech. Kantornya di mana? Kalian bisa bilang itu kantornya yang di gedung itu. Loh, kok di gedung? Orang nggak ada di gedung itu pun nggak ada kantornya. Nggak ada kantornya. Terus yang kalian laporkan siapa? Jack Guy itu siapa? Ya siapa? Kita juga kagak tahu. Terus ini yang mau kita laporkan apa nih? Bagian direkturnya, manajer operasionalnya, atau apa? Nggak ada juga semuanya manajemennya. Kan bingung, yang dilaporkan itu nol gitu. Bingung kita. Siapa yang mau kita laporkan? Yang mau kita laporkan leader kita. Hati-hati. Leader di PLC itu juga member. Sekarang boleh mungkin leader itu ngomong, entah kalau jadi apa-apa saya bertanggung jawab. Tapi kalau suatu hari terjadi, benar-benar terjadi guys, seperti gue bilang lagi ya, leader itu adalah member, dia bukan manajemen. Jadi kalau suatu hari terdapat tindakan yang berujung pada kriminalitas ataupun sesuatu yang perlu diselidiki oleh pihak berwenang, begitu disamperin oleh pihak berwajib, ingat, leader itu bisa juga dia tinggal ngomong, saya tidak ada hubungannya dengan manajemen VTube. Saya pun juga member yang termasuk salah satu korban. Ya, termasuk salah satu korban. Kita juga saya ini memang leader di sana, tapi saya tuh tidak ada di manajemen VTube, saya tidak ada. Saya hanya member di VTube yang sama dengan kalian, saya pun juga merasa dirugikan. Sehingga siapa yang mau kalian nanti tanya, siapa yang bisa kalian tuntut untuk bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Kan kita tidak mau sebenarnya terjadi sesuatu, tapi ini kan untuk mencegah, untuk mempreventif jika terjadi sesuatu gitu. Sekarang gini aja, sebagai contoh aja ya, perusahaan yang sehat itu sebagai contoh aja misalkan kita googling. Nah, kita googling contohnya di sini ya, kita googling contoh gitu ya. Kita ketik di sini misalkan kita googling itu sebentar. Oke. Kita googlingnya contoh misalkan kita mau tahu manajemen. Kita kalau mau tahu manajemen dari suatu perusahaan itu gampang sebenarnya. Karena sekarang udah ada googling ya. Udah ada Google, gampang, tinggal kalian googling aja. Contoh. Kita mau tahu manajer, kita saja manajer operasional misalkan PT Gojek macam gitu. Minimal di situ akan keluar. Nah, contoh ya, di situ ada Soraya Nabila, staf operasional PT Gojek Indonesia. Contoh. Keluar lagi di bawahnya ada Zainal Abidin, asisten manajer operasional PT Gojek Indonesia. Contohnya seperti itu. Keluar ya, minimal ada 1 atau 2 nama yang keluar. Contoh. Saya tulis lagi misalkan sekretaris, bahkan sampai jabatan sekretaris aja, misalkan PT Jarum, misalkan PT Jarum gitu, contoh ya. Oke, nah itu keluar di bawah, lihat nggak? Arfiani, sekretaris PT Jarum, atau ada Wahyu Kusworo, sekretaris PT Jarum. Minimal artinya kalau orang yang bekerja benar-benar ada, manajemen itu benar-benar ada, minimal ada orang yang bekerja, baik itu sebagai admin, mau sekretaris, kayak manajer, kayak apa, ada nongol lah, 1 lah, namanya siapa gitu di PT Future Viewtech gitu ya. Sedangkan saya tulis aja nih, manajer PT Future Viewtech. Oke. Tuh. Tidak ada di sini, tidak ada sama sekali gitu ya. Nama yang keluar tuh siapa yang bekerja tuh nggak ada. Jadi ini menjadi suatu pertanyaan. Jadi toh kalau ini terjawab, mudah-mudahan manajemen nonton ini dan menjawab gitu ya. Toh kalau ini terjawab oleh manajemen, kan ini berguna guys untuk kita, sehingga pada ada orang nanya, di mana kantornya? Kita dengan PD kita bisa jawab, kantornya VTube adalah di sini.
Terus bener nggak nih kantornya? Jangan-jangan cuma kantor fiktif? Oh sorry, di sini ada yang kerja tuh, bagian adminnya ada, bagian manajernya ada, nih ownernya si Jack Boy itu orangnya bla 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 bla. Itu lebih pede kita jawabnya, ya kan? Dan orang lebih wah lebih bagus berarti VTube. Nah ini yang sebenarnya adalah masukan yang positif sebenarnya, mudah-mudahan bisa dijawab oleh VTube gitu ya. Oke, lanjut lagi. Itu gue ada satu komen lagi yang mau gue bacakan, itu yaitu ini nih dari Acit 94. Oke. Yang perlu Anda tahu, mereka para PLC atau Premium Leader Club itu satu grup sama manajemen VTube. Satu grup sama CEO VTube, Mr. Jack Guy, dan mereka mengadakan rapat setiap minggunya. Jadi menurut saya informasi dari PLC itu informasi resmi dari perusahaan. Oke. Nah, untuk menjadi PLC itu gue udah, kan kita nggak tahu nih untuk menjadi PLC gimana caranya. Oke, ternyata waktu gue cari di YouTube menjadi PLC VTube gitu ya. Itu pun yang keluar cuma satu. Yang satu ya, apa saja syarat menjadi PLC. Nah, ini kalian bisa nonton di sini syarat menjadi PLC. Sedangkan yang lain tuh nggak ada. Jadi kita tuh nggak tahu cara menjadi PLC itu nggak pernah dijelasin sama VTube. Cuma ada satu aja di sini. Oke, tapi kalau menurut penjelasannya, it's okay. Tapi menurut penjelasan untuk menjadi PLC itu adalah kita syaratnya harus minimal gold. Ranking kita adalah gold. Terus yang kedua adalah kita harus memiliki grup yang isinya adalah 450 member. Baik itu grup di Telegram 450 member di dalamnya, atau grup WA yang di dalamnya ada membernya 450 orang ya. Kalau grup WA kan maksimum 150 satu grup membernya, jadi minimal 3 grup lah yang isinya 150 gitu. Jadi 450. Oke. Pertanyaannya gitu kan, berarti yang boleh tahu mengenai manajemen VTube kalau ada ya, itu hanya orang-orang yang sudah merasakan hasil dari VTube ya. Sedangkan jadi gini, kan peringkat VTube itu sebenarnya seperti segitiga ya. Artinya semakin meringkat ke atas itu posisinya semakin dikit, kan sedikit orang yang diamond itu peringkat paling atas kan. Jadi itu semakin ke atas itu, semakin orang meraih peringkat ke atas itu, jumlah yang meraih peringkat itu adalah semakin sedikit. Sedangkan yang gratisan nih masih banyak di bawah. Itu bentuknya begini. Jadi semakin ke atas itu semakin sedikit, nanti setelah itu silver, setelah itu bronze, silver, gold, dan akhirnya diamond dan segala macam gitu ya. Jadi ini makin sedikit, artinya hanya sedikit orang yang boleh tahu manajemen VTube. Kenapa? Itu pun juga harus memenuhi syarat menjadi PLC. Kalau misalkan gue bermain sendiri, gue mencapai peringkat diamond, tapi gue tidak memiliki grup grup WA ataupun grup Telegram yang isi 450 orang minimal, itu pun gue tidak menjadi PLC dan gue tidak boleh mengetahui manajemen VTube kalau ada. Oke. Nah, itu menurut gue nggak fair ya. Nggak fair, jadi istilahnya buat apa sih kucing-kucingan, buat apa? Lebih baik buka aja semua, kecuali memang ada niat buruk daripada VTube gitu. Kenapa itu tutupi gitu kan? Itu adalah termasuk keresahan dari gue, sehingga gue juga mengkategorikan VTube ini sampai sekarang gue masih mengkategorikan adalah investasi kintil ya kan? Nah, karena kenapa? Karena itu lebih banyak orang di kalangan yang masih bermain gratis, belum ada rankingnya, itu jumlahnya tuh banyak banget, jutaan di situ. Yang baru peringkatnya silver juga banyak ya kan. Apakah mereka ini jika suatu hari mereka butuh informasi ataupun tanggung jawab daripada VTube jika terjadi sesuatu, nah mereka ini kemana, bingung. Sedangkan yang bisa menuntut itu hanyalah yang udah PLC gitu. Misalkan yang tahu manajemen VTube jika ada hanyalah PLC.
Kan nggak fair gitu, nggak fair juga buat kita. Terus buat apa itu tutupi, ya kan? Lebih baik terbuka aja, open aja. Di mana kantornya, kita juga mau tahu kantornya ini di mana. Alasan mengenai PSBB lalu kantor itu ditutup karena kalau buka pun juga merugikan, ya. Tetapi integritas perusahaan ada di sana. Jadi pada saat kalian Fitup menutup kantornya itu, Fitup apakah tidak memikirkan integritas perusahaan dari Fitup sendiri? Malah dengan cara menutup kantornya itu, Fitup mendowngrade dia punya integritas gitu. Sehingga di para membernya kan jadi menimbulkan pertanyaan, buat apa sungguhnya loh? Minimal kalaupun memang merasa bahwa dengan bukanya kantor itu menambah kos untuk perusahaan karena sekarang lagi COVID atau PSBB, oke, sekarang jadi kalau kita mau surat menyurat ataupun ingin mengetahui di mana kantor Fitup sementara, ya kan, itu di mana, pindah kemana sementara, manajemen itu di mana sementara, itu sih sebenarnya pertanyaan besar gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan dari pihak manajemen jika ada ya menonton ini dan bisa menjawab gitu ya, karena ini keresahan ini juga sampai detik ini gue masih mempertanyakan dan menjadi keresahan gue. Walaupun sebenarnya gue sih nggak penting-penting apa karena gue mainnya yang gratis gitu kan, tapi kesian nanti buat beberapa member yang sudah telanjur membeli VP ya. Ya itu aja sih dari gue, dan gue ada update lagi mengenai investasi yang sedang gue buat. Ternyata membuat suatu investasi itu tidak mudah guys. Jadi kemarin itu gue udah meeting. Kalau untuk produk investasinya, kita sudah memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan produk investasinya. Jadi itu sudah selesai. Yang menjadi problematik adalah sekarang adalah bagaimana mengkonversi itu perhitungan poin ke dalam sistem. Itu gue lagi proses, kita masih sampai di situ kurang lebih. Bagaimana angka-angka itu seperti kalau di Fitup itu kan ada penambahan 0,3 jika dia silver, jika dia main gratis gitu kan, bintang 1. Kalau nanti bintang 2 dia ada menambah $3 per harinya. Itu kan semua kan sistem secara otomatis yang nambahin. Nah ini gue lagi membuat sistemnya itu dengan divisi IT gue. Nah itu sampai sejauh ini menuangkan angka-angka itu ke dalam sistem itu ternyata tidak mudah gitu ya. Jadi udah berjalan sekitar 60-70%. Mudah-mudahan sih jika tidak ada hambatan, jika semuanya lancar, nanti mungkin awal tahun depan itu sudah bisa kita testing mengenai sistemnya. Dan jika tidak ada hambatan, insya Allah mungkin ya kuartal pertama tahun depan kita akan siap untuk launching investasi dari Koko Dugong. Wah ini keren nih, ada investasi Koko Dugong. Berguna juga untuk nanti ini konten si Pak Maha Tahu nambah satu lagi. Kan pasti ada tuh nanti penontonnya yang bilang, Pak Maha Tahu coba dong nih ada investasi baru namanya investasi Koko Dugong, coba di review gitu ya. Pak Maha Tahu jadi punya konten lagi satu ya, konten mereview investasi Koko Dugong kan gitu. Oke guys, berarti sekian aja konten gue untuk yang saat ini. Jika kalian like, kalian pencet like, tombol like di bawah. Terus jika kalian share juga, kalian komen juga seluas-luasnya, silakan kalian mau komen apa aja. Jika masih ada pertanyaan ataupun mungkin kalau masih ada pertanyaan yang kalian mau tanyakan aja di kolom komen semuanya. Nanti gue akan bikin satu video lagi untuk menjawab gitu ya, yang versi gue pribadi. Share juga jika menurut kalian video ini informatif, jangan lupa untuk di subscribe. Oke guys, sampai di sini aja ya video gua yang kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.